Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam ya guys ya. Tergantung dari kapan kalian menonton video ini. Dan di video pada kali ini saya sedang ingin membahas tentang kamera yang saya gunakan. Jadi saya menggunakan dua kamera. Yang pertama B-Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Kemudian kamera yang saya gunakan sekarang ini yang kedua yaitu kamera Dragon Touch Vision 4 Lite. Oke, kita menyeberang dulu guys. Nah, di video pada kali ini saya akan membahas tentang kamera yang sekarang saya gunakan, yaitu kamera Dragon Touch Vision 4 Lite. Kita akan membahas tentang minus dari kamera ini. Oke, yang pertama adalah ACE-nya guys. Jadi salah satu keunggulan dari kamera ini dia adalah memiliki ACE. Dia sudah memiliki ACE. Namun ACE-nya ini kurang bagus ya. Kenapa? Jadi cara kerja ACE-nya yaitu dia membuat hasil gambar kita di zoom sedikit sehingga getarannya itu tidak terlalu kentara. Akan tetapi ACE-nya itu hanya ke atas dan ke bawah guys, untuk ke samping tidak. Jadi hasil video kita itu diperbesar di atas atau di zoom ya, di zoom ke atas dan ke bawah. Nah, jadinya gambar yang kita ambil itu terlihat lonjong. Menurut saya itu. Nah, untuk sekarang ini saya tidak menggunakan ACE-nya karena saya sedang mencoba-coba apakah lebih bagus daripada ACE-nya diaktifkan. Dan lensa dari kamera ini diklaim mencapai 170 derajat, tapi menurut saya kalau ACE-nya diaktifkan itu gambarnya kan di zoom, jadi angle-nya itu atau lensanya ini 170 derajatnya tidak terlalu berfungsi guys, mungkin hanya sekitar 150 derajat. Nah, saya coba mematikan ACE-nya dan ternyata gambarnya ini lumayan lebar ya. Kalau ACE-nya aktif, stang yang ini tidak terlihat ya guys. Nah, itu tadi untuk masalah yang pertama adalah, atau minus yang pertama adalah ACE-nya. Nah, kemudian saya akan membahas tentang mikrofonnya. Nah, ini mikrofonnya tidak terlalu bagus ya. Kenapa? Jadi kamera ini sudah dilengkapi dengan mikrofon eksternal bawaan. Mikrofon eksternalnya mirip dengan mikrofon dari Akaso, dan jika dipakai di motovlog atau di luar ruangan itu suaranya parah men. Suara noise-nya itu parah. Angin sangat-sangat terdengar dengan jelas, sehingga sangat mengganggu dalam proses perekaman ya guys ya. Dan menurut saya audio itu merupakan salah satu aspek penting dalam kenyamanan orang-orang dalam menonton video, apalagi motovlog ya kan. Jangan sampai suara anginnya lebih besar daripada suara kita ya kan. Dan jika kalian penasaran melihat hasil rekaman kamera ini di malam hari, kalian bisa lihat video ini. Ini exposure-nya 1 plus 1 ya. Kalau plus 2 kemungkinan terlalu silau ya guys ya. Dan by the way, saya ini sedang menuju ke Alpha Midi untuk membeli persiapan selama beberapa minggu guys, karena saya akan keluar dari kota. Kita akan menuju ke desa yang terpencil. Nah, kembali lagi ke topiknya, topik utamanya yaitu mikrofonnya.
Ini suara anginnya lebih besar daripada suara kita, guys. Atau bisa dikatakan suara angin dan suara kita itu besarnya sama, dan masih lebih baik jika dibandingkan dengan mikrofon B Pro. Itu masih lebih baik B Pro, dan dibandingkan dengan mikrofon headset yang saya gunakan ini. Tapi untuk mikrofonnya di dalam ruangan itu suaranya sangat bagus, karena menangkap suara dari segala arah. Mungkin mikrofon ini memang disetting untuk menangkap suara dari segala arah, tidak hanya berfokus pada suara kita ya guys ya. Aduh, Alpha Midi-nya kelewatan sudah berapa kali ya guys ya. Saya membuat video, saya selalu melewati tujuan saya. Oke, kita putar balik. Kasih. Oke, belanjaan sudah selesai. Oh ya, by the way, saya buru-buru karena takutnya portalnya ditutup ya guys ya. Karena di kompleks yang saya tinggal itu terdapat portal yang tutup jam 9 dan buka lagi jam 1 pagi. Jadi kita harus cepat-cepat. Belum lagi kita antri di Pertamina ya kan. Nah, untuk kekurangan dari kamera ini sudah dua tadi yang saya jelaskan. Dan yang ketiga dari bodinya ya guys ya. Bodinya ini full plastik, tidak ada karet-karetnya untuk mencegah jatuhnya kamera ini. Setidaknya lengket di tangan lah. Tapi bagian sampingnya itu plastiknya agak kasar. Nah, mungkin di situ perusahaan yang membuat action cam ini mengantisipasi jatuhnya dari kamera ini ya. Kemudian dari bodinya lagi ini tutup atau katup dari baterainya. Jika kita ingin melepas baterainya itu tidak menyatu dengan action camnya, tidak menyatu dengan bodinya, jadi sangat rawan terjatuh ya guys ya. Jadi buat kalian yang punya jari tangan yang besar harus berhati-hati, karena takutnya kamera ini ketika kalian mengganti baterainya itu tutupnya jatuh dan hilang. Kalau saya mengakalinya dengan melakban tutupnya. Pertamax. Oke, karena pertalitnya kosong, kita isi bensinnya besok saja ya guys ya.
Oke, mungkin hanya itu kekurangan dari action cam ini. Untuk yang lainnya saya merasa puas. Dan semua kekurangannya yang ada 4 tadi menurut saya itu masih wajar, masih batas wajar, kecuali ace-nya guys. Itu ace-nya parah. Dan yang sisa yang 3 itu semuanya malum lah ya, karena harga dari kamera ini juga harganya hanya di bawah 1 jutaan, 700 ribuan lah. Belum lagi ongkir dan bea cukai karena kamera ini berasal dari Cina. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya akhiri videonya dengan ucapan see you next time.